Elon Musk baru aja beli Twitter seharga 44 billion dollar, atau kalau rupiahnya 633 triliun. Itu tuh bayangin, yang lebih gede dari Twitter kalau di Indonesia cuma BCA dan BRI. Telkom, GoTo, apa semua itu harganya di bawah harga Twitter ya. Kalau dicatat terakhir itu Elon Musk kekayaannya itu 264 billion dollar. Jadi beli Twitter 44 billion dollar mungkin kayak kalau kita beli mobil kali ya. So jadi ini menarik, bukan aja Elon Musk beli Twitter, tapi cara dia belinya itu yang menarik. Dan jadi seperti kalian tahu, Elon Musk ini adalah of course founder dan ownernya Tesla. Tesla sendiri adalah public company, dan juga dia punya SpaceX. Terus si Elon Musk juga ada Neuralink, company baru dia yang pingin nge-implant chip ke otak manusia. Nah, jadi dengan dia membeli Twitter, social media app, ini menarik banget menurut gue. Jadi sebagai gambaran ya, Twitter itu social media bukan yang terbesar. Dibanding Facebook, Instagram, YouTube, TikTok apalagi, Twitter tuh gak gede-gede banget. Dia daily active usernya cuma 217 million orang, 217 juta orang yang pakai setiap hari. Sedangkan kalau Facebook, Instagram itu bilionan ya. Gue sendiri jarang pakai Twitter. Itu gue biasanya pakai Twitter adalah untuk baca berita. Jarang banget ngepost, teman-teman gue juga jarang banget ngepost di Twitter. Jadi Twitter soalnya tuh chaos dan lebih kayak ya cuma teks aja ya, jadi mungkin nggak gitu menarik. Tapi memang kalau di Indonesia dan juga di Amerika banyak orang-orang penting, selebriti, politician, itu kalau ribut, kalau berantem tuh biasanya di Twitter tuh. Twitter terus baru tweet-tweetnya itu dibawa ke media gitu. Dan apalagi semasa Donald Trump itu baru pertama kalinya seorang pemimpin negara bisa bikin ribut, bisa bikin announcement tuh lewat Twitter, dan bikin rame semuanya tuh di Twitter. Nah, itulah yang menarik dari Twitter. Elon Musk-nya sendiri, dia Twitter followernya banyak, kalau nggak salah 84 juta Twitter follower. Nah, Elon Musk di tahun lalu pernah pakai Twitter itu suka bikin kontroversi, suka bikin nge-trolling, ngegoda-godain netizen gitu ya. Contohnya dia pakai Twitter waktu itu untuk ngepam Bitcoin, untuk ngepam Dogecoin. Ya, dia tuh mainnya pakai Twitter, cuma tweet berapa kata, wah langsung viral, bisa langsung pengaruhin harga Bitcoin, pengaruhin harga Dogecoin. Jadi itu memang Twitter ada kegunaannya lah untuk para orang-orang gede ini. Nah, jadi mungkin sedikit cerita gimana si Elon beli Twitter ini. Oke, tahun ini sekitar bulan Januari 30-an si Elon Musk beli nih saham Twitter di public market ya. Jadi as simple as kalau kayak kita beli saham BCA pakai sekuritas kita. 24 Maret dia udah mulai nih mengkritik Twitter. Dia bilang, oh nggak adil Twitter itu, nggak free speech, banyak kekurangannya, terlalu memihak, political view-nya gitu. Nah terus 4 April mulai di-announce ternyata si Elon Musk memiliki saham Twitter dari 5% menjadi 9%. Jadi dia otomatis menjadi single shareholder terbesar of Twitter. Dia ngeluarin dana 2,6 billion dollar, duit dia sendiri ya. Se-crazy rich itu guys. Lalu 5 April besokannya, karena sahamnya itu besar, dia diundang untuk menjadi board of director. Jadi kalau company di Amerika itu kan punya board of director, si Elon Musk diundang, karena kamu saham terbesar, kamu bisa nih dapat board of director seat gitu. Board of director adalah kalau di Amerika tuh yang bertanggung jawab terhadap seluruh shareholder dan untuk melindungi shareholder dan meningkatkan value sahamnya. Elon Musk ditawarin, mau gak nih board seat? Soalnya saham lu udah gede 9%. Nah tapi 9 April Elon Musk nge-decline, dia menolak. Oh enggak, saya nggak mau board seat. Karena ada I think peraturannya di Twitter atau mungkin di Amerika. Kalau lu lu sebagai board of director, salah satu board of director di Twitter, lu nggak boleh memiliki lebih dari 15%
of Twitter. Nah, dia menolak nih. 14 April, tahu-tahu si Elon Musk nge-tweet ke Twitter, gua mau beli company lo seharga $54 per saham, final offer. Nah, waktu dia tawarin itu, harga saham Twitter tuh sekitar $45-48. Jadi ini udah bener-bener penawarannya lucu banget. Of course dia pasti ada penawaran secara tertulis ya, tapi dia juga mengumumkan ini ke seluruh dunia karena dia nge-tweet penawaran ini di tweetnya dia. 15 April, board of director-nya Twitter melakukan manuver yang dinamakan poison pill. Jadi di Amerika itu si board of director-nya untuk melindungi company itu dibeli secara kasar seperti cara Elon, itu mereka melakukan poison pill. Itu saham-saham yang existing shareholder itu bisa beli ada diskon. Jadi secara nggak langsung membuat Elon Musk tuh nggak tertarik untuk beli Twitter lagi. 19 April si Elon Musk mulai engage Morgan Stanley, itu investment banker di Amerika, one of the biggest, untuk melakukan debt financing. Jadi ternyata rencananya Elon Musk mau beli Twitter $15 billion pakai cash, duit pribadi sendiri dari kantong, dan sisanya itu dia mau pinjam dari bank untuk ngebeli Twitter. Itu 19 April, 25 April deal close. Elon Musk melakukan penawaran, udah, board of director-nya somehow nego di belakang layar, tahu-tahu dua belah pihak menyatakan dan deal. Nah, dengan Elon Musk beli Twitter dari bursa saham, jadi nanti ke depan Twitter itu udah nggak listed lagi, kita nggak bisa beli saham Twitter lagi. Jadi si Elon Musk rencananya dia mau membuat Twitter itu dari public company menjadi private company. Karena kalau udah private company, itu dia tuh nggak ada board of director yang dia harus repot, nggak ada harus filing ke SEC, nggak secara regulation, secara company regulation nggak banyak yang harus dilaporkan karena udah lagi bukan public company. Dan waktu di beberapa statementnya Elon Musk juga, dia itu nggak rencana untuk Twitter itu nyari duit. Lah, jadi kenapa dia beli $44 billion? Itu gila banget. Ya kenapa alasannya dia beli Twitter? Dia tuh sepertinya idealis banget. Dia ngelihat ya sejak Donald Trump pakai Twitter, dia pakai Twitter, dan banyak pemimpin dunia pakai Twitter, dia tuh ngerasa Twitter tuh seperti town hall gitu. Seperti tempat semua orang tuh bebas bersuara, free speech lah. Kalau di Amerika tuh free speech tuh heboh banget ya, nggak kayak di Indo kita menghina orang tahu-tahu bisa ditangkap. Tapi kalau di Amerika free speech itu udah dijamin secara konstitusi, secara undang-undang. Lu mau ngomong apa tentang orang itu bebas gitu. Nah, tapi sejak adanya Donald Trump dan pemimpin negara lain, mereka tuh bisa bikin banyak statement-statement yang sangat divisive gitu maksudnya. Dan waktu Donald Trump melakukan itu, Twitter langsung nge-ban Donald Trump karena dibilang itu nggak sesuai dengan value-nya Twitter. Jadi Twitter itu melakukan beberapa ban atau account-account grup-grup tertentu, misalnya ultranasionalis atau yang dianggap misalnya Nazi atau yang dianggap mungkin apa ya, nggak sesuai dengan norma-norma liberalism lah. Jadinya itu kan berarti Twitter udah nggak free speech lagi nih. Twitter tuh kayak membela suatu kubu gitu, satu sisi politik gitu. Jadi udah nggak free speech karena Twitter dengan kekuatannya dia bisa aja nge-ban orang-orang ini, termasuk Donald Trump masih di-ban sampai sekarang. Sedangkan kalau menurut Elon, dia tuh pingin visi misinya adalah menjadikan Twitter itu tempat orang benar-benar free speech. Dan kedua, Elon Musk berjanji untuk memusnahkan bot-bot yang ada di Twitter. Jadi mungkin udah rahasia umum ya, sebenarnya kalau di Twitter itu banyak banget bot. Bot itu adalah yang menggiring suatu opini. Jadi itu bukan orang beneran, tapi bot yang diprogram untuk nge-komen-komen topik-topik tertentu supaya menjadi trending topik di Twitter. Terutama kalau masa-masa kampanye atau masa-masa lagi ada hot issue topik, biasanya kalau orang yang punya duit langsung bisa melakukan bot. Jadi banyak banget misinformation gitulah, yang dibilang fake news atau hoax itu gampang banget dilakukan di Twitter. Dan si Elon Musk berjanji
dia mau ngurangin masalah bot ini di Twitter. Itu yang dari Elon Musk. Cuma of course ada beberapa concern dari beberapa pihak. Elon Musk juga bisa memakai platform Twitter ini kayak dia waktu itu melakukan manuver-manuver Bitcoin, kripto. Kedua, sekarang dia mempunyai akses jutaan pengguna Twitter seluruh dunia langsung, semua datanya. Dia yang punya datanya semua. Jadi mungkin buat dia itu very valuable. Datanya nanti dipakai buat apa? Kita nggak tahu rencananya. Tapi yang pasti kan Elon Musk jenius ya. Jadi kalau menurut gue, basically Elon Musk ini superhuman lah. Kalau menurut gue mungkin bukan human lah. Dia umur 50 tahun, dia bikin PayPal, dia bikin SpaceX, dia bikin Tesla, dia bikin Boring Company, Neuralink, dan sekarang dia beli social media. Lini bisnisnya tuh macem-macem gitu. Biasa kan kalau kayak Steve Jobs ya udah dia ngerjain cuma Apple gitu. Bill Gates dia ngerjain cuma Microsoft satu gitu. Google ya cuma Google. Gua looking forward untuk ngelihat kira-kira apa yang akan Elon Musk lakukan terhadap Twitter dalam waktu dekat ini. Thank you for watching. See you on the next video.